Prada Luki sebenarnya sudah sempat melarikan diri dari barak militer ke rumah ibu angkatnya. Ia meminta tolong untuk diselamatkan karena sudah tidak kuat lagi disiksa oleh para seniornya di barak militer. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Ia dijemput paksa dan diseret kembali ke barak militer oleh rekan-rekannya. Hingga pada akhirnya 6 Agustus 2025, Prada Luki dikabarkan dalam kondisi kritis dan sempat dirawat di rumah sakit. Namun sayang, nyawanya sudah tidak dapat ditolong. Prada Luki menghembuskan nafas terakhir dengan kondisi tubuh penuh dengan luka-luka bekas penganiayaan. Bayangkan saja, seluruh tubuhnya penuh dengan luka-luka memar dan lebam. Dokter rumah sakit bilang kalau luka-luka tersebut kemungkinan besar diakibatkan karena hantaman benda-benda tumpul. Kulit bagian punggungnya bahkan banyak yang terkoyak, seperti luka-luka yang diakibatkan karena cambukan. Dan yang tidak kalah miris adalah banyak bagian tubuhnya yang melepuh, seperti terkena sundutan rokok. Ironisnya, saat jenazah Prada Luki dibawa ke rumah sakit Angkatan Darat, jenazahnya tidak dapat diotopsi dengan alasan keterbatasan dokter forensik. Padahal ayah dari Prada Luki juga merupakan seorang anggota TNI AD. Saking marahnya, saking kecewanya, ia sampai bilang anak TNI saja dibunuh, bagaimana dengan yang lain? Anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Merah putih bubarkan aja, negara Indonesia bubarkan saja. Kalau keadilan memang tidak akan terjadi. Sang ibu yang berduka juga mengatakan, kalau anak saya mati di medan perang, saya ikhlas. Tapi masalahnya anak saya ini mati sia-sia di tangan para seniornya. Setelah kasusnya mencuat ke publik, POM TNI menetapkan 4 orang tersangka sebagai terduga pelaku perundungan dan penganiayaan terhadap Prada Luki. Dan memeriksa sebanyak 20 orang saksi. Kedepan bukan tidak mungkin, jumlah tersangka masih akan terus bertambah. Prada Luki Cepril Saputra Namo adalah seorang prajurit muda TNI Angkatan Darat. Berusia 22 tahun, ia baru saja menyelesaikan pendidikan militernya di Bali dan kemudian ditugaskan di NTT. Ia tergolong masih junior karena baru 2 bulan menjabat sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Ia dikenal sebagai anak yang sangat patuh kepada orang tuanya dan mencintai dan bertanggung jawab atas keluarganya. Bayangkan saja, meskipun bapaknya merupakan seorang anggota TNI, tapi dia sempat beberapa kali tidak lolos seleksi TNI. Bahkan sambil menunggu tes seleksi TNI selanjutnya, ia sempat bekerja di salah satu perusahaan retail sebagai sales untuk membantu perekonomian keluarganya, mengingat bapaknya bentar lagi bakalan pensiun. Dan ketika pada akhirnya ia berhasil lolos menjadi seorang anggota TNI, itu semua berkat kerja kerasnya sendiri. Gak pakai jalur ordal, gak dibantu bapaknya, murni karena usahanya sendiri. Namun cita-cita luhurnya untuk menjadi seorang abdi negara yang diharapkan bisa menjadi kebanggaan negara dan juga keluarganya justru menjadi awal petaka baginya. Prada Luki dinyatakan tewas mengenaskan, diduga kuat karena mengalami perundungan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para seniornya di barak militer.